Hai sahabat inspirasi, ketemu lagi di Kapten Faizal New Vlog, di mana setiap episode adalah langkah kecil menuju pencapaian besar. Mari kita gali potensi diri dan raih tujuan kita. Sore ini saya akan sedikit bercerita mengenai kenapa saya masih berlari hingga saat ini. Paling tidak saya mencatat ada 9 hal kenapa saya masih melaksanakan olahraga lari. Ini sebagai inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Yang pertama, saya berlari dan tetap berpikir. Ada banyak pertanyaan, Pak, kok ikut half marathon 21 kilo apa nggak lama itu, Pak? Apa yang Bapak pikirkan pada saat lari? Apa nggak bosan? Pertanyaan-pertanyaan itu banyak muncul yang akhirnya membuat saya mencari tahu. Pertanyaan-pertanyaan ini juga pasti disampaikan ke pelari-pelari sebelum saya. Nah, saya temukan satu jawaban dari sebuah buku yang ditulis oleh Haruki Murakami yang berjudul What I Talk About When I Talk About Running. Beliau sering juga mendapatkan pertanyaan serupa. Apa yang dijawab oleh beliau adalah, terus terang aku tidak mampu mengingat kembali hal apa yang kupikirkan saat berlari. Artinya lari itu kita berpikir, tapi sudah gitu, lewat ya, sudah lewat gitu. Kemudian saya mencoba lagi menjawab. Secara jujur saya sampaikan bahwa pada saat lari saya mendengarkan kajian-kajian. Saya mendengarkan tilawah Quran. Ada banyak hal positif yang bisa kita lakukan pada saat berlari. Sehingga kita mendapatkan tidak hanya olahraga, badan yang sehat, tetapi juga mendapatkan pahala yang lebih ya dari situ. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kenapa saya masih berlari? Berlari adalah cara saya ya, melatih pikiran agar saya bisa memilih dan memilah apa yang mau saya pikirkan dan apa yang saya buang. Pada saat berlari tentu pikiran-pikiran itu masuk ke dalam otak kita gitu. Nah, disitulah kita melatih bahwa ini saya skip, yang negatif saya buang, saya hanya berpikir tentang 1-2 hal yang memang bisa mensupport adrenalin saya agar saya bisa sampai ke finish sebelum waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, saya berlari dan saya tahu kemampuan saya. Nah, saya pada saat melaksanakan mengikuti lomba 21 km, maka saya sudah berlatih sebelumnya. Minimal saya punya teori bahwa kalau ikut 21 km, maka saya harus mampu berlari 10 km tanpa berhenti. Nah, ini yang saya lakukan sehingga pada saat ikut race kita tidak menyulitkan pihak-pihak lain. Walaupun memang sudah disiapkan tenaga medis dan segala macam, tapi kita karena sudah melakukan serangkaian latihan untuk mengetahui kemampuan kita, maka disitulah kita belajar untuk memanage sampai di mana kemampuan kita. Mencoba untuk tidak melampaui limit dan tidak juga mengurangi limit kita. Pas. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa saya masih berlari. Saya berlari dan saya belajar menjadi diri sendiri. Nah, saya orangnya kurang suka dalam olahraga berkelompok. Sehingga saya rasa lari adalah olahraga yang cocok untuk saya. Nah, karakteristik lari inilah yang seiring dengan jiwa yang akhirnya saya tekuni sampai saat ini. Jadi, saya belajar inline dengan karakteristik diri saya. Nah, kawan-kawan sekalian juga kalau bisa coba kenali apa yang menjadi karakteristik kalian. Lebih suka berkelompok atau individu. Kemudian yang kelima, saya berlari dan saya merasakan rasanya berjuang. Anak saya nomor yang pertama baru melaksanakan sekolah menengah atas. Baru sekitar 4 bulan dia melaksanakan kegiatan sekolah, itu diadakan kegiatan untuk naik gunung. Naik gunung ini menjadi tolak ukur bahwa siapa yang akan mencapai puncak itu insya Allah, dan dia berhasil mencapai puncak, insya Allah dia akan berhasil melampaui waktu 3 tahun selama bersekolah. Dan ini juga saya pernah temukan pada saat saya di Jepang, kemudian saya mengetahui bahwa siswa-siswi SD yang ada di sana itu ada program untuk naik Gunung Fuji sebelum melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Ini filosofinya adalah bahwa kita bisa menguji ya sampai di mana kekompakan, keseriusan kita untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar supaya kita bisa sampai ke puncak yaitu kelulusan.
Kemudian yang kelima, saya berlari dan saya mengerti perlunya latihan. Dalam beberapa tahun belakang, saya lebih kurang sudah puluhan kali mengikuti event lari ya. Dan setiap lari, saya selalu awali dengan latihan. Misalnya teori yang saya sebutkan tadi, misalnya saya ikut half marathon, maka saya minimal 10 km saya harus bisa tanpa berhenti sama sekali. Waktu terbaik saya saat ini dengan usia 40-an tahun, yaitu hanya di pace 7-8 saja ya. Saya tidak punya target untuk juara, yang penting personal best saya bisa finish sebelum cut off time yang ditentukan. Kemudian yang ketujuh, saya berlari dan melatih saya untuk menjadi pemberani. Kawan-kawan sekalian, untuk berlari kita harus mendaftar. Setelah mendaftar, kita harus mengambil respect. Setelah ambil respect, kita harus datang ke venue pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau half marathon biasanya lebih pagi, marathon juga jauh lebih pagi. Sehingga jam 3, jam 4 kita udah standby, udah siap dan segala macam. Nah di sini kadang-kadang kita ada rasa malas. Sehingga ikut lari ini, cara saya untuk melawan rasa malas itu. Dan ini yang kita latih terus-menerus. Kemudian yang ketujuh, saya berlari dan saya bukan robot. Robot tidak punya identitas. Robot tidak tahu caranya bersenang-senang dengan lari. Robot tidak ada inisiatif. Robot sudah tidak punya keinginan. Tapi saya punya dan saya cari cara mewujudkan hal tersebut. Kemudian yang 9, yang terakhir. Saya berlari dan saya ada. Terakhir saya kutip juga dari bukunya Haruki Murakami dalam bukunya yang berjudul What I Talk About When I Talk About Running. Dia bilang, aku bahagia jika aku lari dan dapat menua bersama. Semoga vlog ini dapat menginspirasi kawan-kawan sekalian untuk melawan rasa malas, untuk mulai mengambil sepatu dan melaksanakan olahraga. Semoga kita semua bisa lebih sehat dan lebih sukses. Terima kasih.